Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Al-awwal, yang pertama, Al-Imam Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Nama beliau adalah Abu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, wahidun min kibari mufakkiril alam wa ahadul a'immatil arba'ah baina fuqaha'il muslimin. Beliau adalah salah satu dari para pemikir besar dunia dan salah satu dari imam yang 4 di antara para faqih kaum muslimin. Wulida fi Ghazah min Filistin sanata Ashar ba'da mi'ah Hijriyah. Beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 1150 khamsin ba'dal mi'ah Hijriyah, 150 Hijriyah. Wa nasha fi hijri ummihi yatiman. Dia tumbuh di dalam asuhan ibunya. Wa humila ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Kemudian dibawa ke Mekah ketika umur 2 tahun. Wa fiha nasha'a wa talaqqal ilm. Disitulah dia tumbuh dan mencari ilmu. Wa hafizal Quran wa huwa ibnu sab'i sinin. Dan berhasil menghafal Quran dalam umur 7 tahun. Wa darasa lugha wa syair. Kemudian belajar bahasa dan juga syair. Thumma aqbala 'ala al-fiqh wal hadis. Kemudian melanjutkan belajar fikih dan hadis. Wa akhadha bil qistil akbar min al-ulum wal ma'arif hatta irtafa'a an kulli 'alimin qablahu. Kemudian mengambil sebagian banyak sekali dari ilmu-ilmu dan juga pengetahuan sehingga dia mencapai kedudukan yang melebihi orang-orang sebelumnya. Asal yang kedua, akhadha fiqh al-kitab was sunnah min al-Hijaz. Dia mendapatkan fikih kitab dan sunnah dari Hijaz. Wa hafidha Muwatta' al-Imam Malik. Dia juga berhasil menghafal Muwatta' Imam Malik. Thumma safara ila al-Madinah fasami'ahu minhu wa akhadha fiqhahu. Kemudian dia pergi ke Madinah dan mendengar hadis di sana dan sekaligus mengambil hadis fikih di sana. Thumma rahala ila al-Iraq fa akhadha an ahli ra'yi ilmahum wa ra'yahum. Kemudian pergi ke Irak, ya, kemudian mengambil dari para ahli ra'yi ilmu mereka dan juga pendapat mereka. Wa kana zakiyan qawiyyal hujjah. Beliau itu orang yang cerdas dan hujahnya kuat. Samahu ahlu Makkah nasirul hadis. Penduduk Makkah menamainya dengan penolong hadis. Li'annahu kana yulzimu ahla ra'yi wa wujub ittiba'is sunnah. Karena dia berhasil memaksa para ahlu ra'yi untuk menggunakan sunnah. Wa yufassilu alin-nasi turuqa fahmil Qur'an al-Karim. Kemudian berhasil merinci, menjelaskan secara rinci bagaimana cara metode memahami Al-Quran Al-Karim. Asalis yang ketiga, kana Imam Ahmad bin Hanbal ba'da an jalasa ilaihi minal mu'jibin nabi. Imam Ahmad sendiri setelah dia berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia termasuk orang yang sangat kagum dengannya. Hatta qala, sampai mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah min hadzal fata. Aku tidak melihat ada seorang yang lebih faqih dengan kitab Allah kecuali orang ini. Wa qala laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Seandainya tidak ada Syafi'i, kita tidak akan tahu bagaimana fikihnya hadis. Kama dzukira anhu annahu qala ma ahadun mimma biyadi mihbaratun aw waraqun illa li Syafi'i fi raqabati minnah. Sebagaimana juga disebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun di tangannya ada tinta ataupun kertas kecuali Imam Syafi'i juga memilikinya. Wa kana Syafi'i ya'tarifu lil Imam Ahmad ibn Hanbal. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta melainkan Allah juga memberinya di leher Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengakui ilmu hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya, wa kana Syafi'i ya'tarifu lil Imam Ahmad bin Hanbal wa ashabah bil ilmi bil hadis.
Imam Syafi'i juga mengakui ilmu hadis Imam Ahmad bin Hanbal dan para muridnya. Wa faqad ruwiya anhu annahu qala lil imam. Pernah diriwayatkan bahwa beliau berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil akhbari sihah minna. Engkau lebih tahu dengan hadis sahih daripada kami. Fa idza kana khabarun sahih fa'alimni hatta azhabu ilaih. Kalau memang ada hadis sahih, beritahu saya sehingga aku bisa mencarinya. Ar-rabi, yang keempat, waqad 'asha Syafi'i ma'a Malikin 9 sanawat. Imam Syafi'i hidup bersama Malik 9 tahun. Talaqqa alaihi fiqh al-Madinah. Dia mengambil fikih Madinah dari beliau. Walakinahu kana ma'a dzalika yaqum bi rihalatin fil biladil arabiyyah. Namun bersama dengan itu, beliau tetap melakukan perjalanan ke berbagai negara Arab. Yastafidu minha ma yastafidu al-musafir al-alim bi ahwalin nas wa syu'uni mujtama'ihim. Dia mengambil faedah sebagaimana orang-orang musafir juga mengambil faedah dari keadaan manusia di sekitarnya dan juga urusan masyarakat mereka. Wa kana min waqtin ila akhir yadhhabu ila Makkah yazuru ummah. Suatu kali dia menyempatkan mengunjungi ibunya di Makkah. Wa yastafidu min nasaihiha, dan dia mengambil faedah dari nasihatnya. Walamma mata Malik sanata tis'in wa sab'in ba'da al-mi'ah hijriyah, tahun 179 hijriyah, ada Syafi'i ila Makkah. Maka Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Thumma safara ila Najran fi 'amad. Kemudian dia bersafar ke Najran untuk bekerja. Wa minha ila Iraq, juga dia pernah ke Irak. Wa akhiran intaha bihi al-mataf ila Misr sanata 99 ba'da al-mi'ah hijriyah, tahun 199 hijrah. Huwa hiya tatawassatu ad-diyar al-islamiyah baina asy-syarq wal gharb wal andalus. Mesir ini berada di tengah-tengah berbagai negara Islam, timur dan baratnya, dan juga Andalus. Wa kanat laha makan ilmiah li iqamati talamidh al-Imam Malik. Mesir ini punya kedudukan yang ilmiah yang tinggi karena adanya murid-murid Imam Malik di sana. Aqama Syafi'i bil Fustat wa akhadha yulqi durusahu fi jami'atihi. Imam Syafi'i mulai mengajar di Fustat dan menyampaikan pelajarannya di masjidnya. Faqad balago min ijadati al-qaul an sammahu mu'asiruhu khatibal ulama. Sampai-sampai saking hebatnya perkataannya, dia dinamai orang-orang di zamannya sebagai khatibnya para ulama. Al-khamis, yang kelima, khallafa Imam Syafi'i madhhaban dakhman yahtarimuhu al-muslimuna jami'an. Imam Syafi'i mewariskan kepada kita sebuah mazhab yang besar yang dihormati kaum muslimin semuanya. Wa taraka mu'allafat sya'nuha 'azim wa hiya katsirah minha. Dan juga mewariskan kepada kita berbagai macam tulisan karya yang tentunya nilainya sangat besar dan banyak. Di antaranya adalah Al-Um fi sab'ati mujalladatin wa fi fiqhu, dalam 7 jilid, dan disitulah fikihnya beliau. Wal musnad fil hadis, dan juga ada hadis-hadis yang musnad. Wa ahkamul Quran, dan juga hukum Al-Quran. Wa risalah fi usul fiqh, dan juga ada risalah tentang usul fiqh. Wa tuwfiya al-Imam Syafi'i fi Misr sanata 40 ba'da 200 hijriyah. Dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 hijriyah, an 54 sanah, pada umur 54 tahun. Wa qad su'ila ahadul ulama, salah satu ulama ditanya, kaifa wada'a Syafi'i hadhil kutub wa kana umruhu yasiran. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i menulis kitab-kitab ini padahal umurnya pendek? Faqala jama'allahu aqlahu likillati umrihi. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan, mengkombinasikan pada diri beliau akal dan juga umur yang pendek. Radhiyallahu 'anil Syafi'i. Semoga Allah meridai Imam Syafi'i wa nafa'allahu an-nas bi'ilmi wa khuluqihi wa ikhlasi wa quwwati dini. Semoga Allah memberi manfaat
kepada manusia ilmunya Imam Syafi'i dan juga akhlaknya dan ikhlasnya dan juga kekuatan agama. Wabillahi taufik.